Milenial adalah kelompok demografi setelah generasi Y. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 sampai 1990, pada awal 2000 dan seterusnya. Sekarang ini, milenial sering disebut dengan Gen Z. Sementara ini, generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau sekitar 25,87%. Nasionalisme adalah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pembuktian nasionalisme sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu menjadikan sebuah inspirasi bagi banyak orang. Disinilah peran mahasiswa masa kini dan masa depan, di mana mampu menjadi bagian dari masyarakat dan solusi atas permasalahan masyarakat, mampu membangun opini positif di masyarakat, dan mampu menginspirasi masyarakat agar memiliki suatu perspektif positif terhadap masa depan Indonesia yang maju. Mahasiswa harus bisa menyadari ada banyak hal di negara ini yang harus diluruskan dan harus diperbaiki. Kesimpulan dari narasi tersebut adalah, jadi di sini peran mahasiswa sangat penting bagi kelangsungan nasionalisme di era Gen Z atau generasi milenial saat ini. Dampak dari nasionalisme ala Gen Z adalah globalisasi. Dampak positif dari perkembangan globalisasi adalah generasi muda lebih mempunyai platform yang cukup untuk mempromosikan kreativitas mereka dan publik ke arah dunia internasional, seperti produk olahan dalam negeri. Dengan ini membuat kecintaan atau nasionalisme utama dan citra negara lebih terangkat. Sedangkan dampak negatifnya adalah kebalikan dari dampak positif tadi. Dari segi ekonomi, akan hilang rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri, baik itu kuliner, lifestyle, atau pakaian yang membanjiri Indonesia. Peran pelajar dalam pendidikan. Yang pertama, mengikuti upacara dengan disiplin. Yang kedua, mematuhi berbagai peraturan yang ada dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar berlatih. Peran kaum milenial dalam mengatasi konflik antar umat beragama. Generasi milenial di negara Indonesia berkisar 32% dari populasi penduduk Indonesia, yang tentu akan dibahas saat ini mengenai memudarnya nilai toleransi yang harus dilakukan dan bagaimana cara atau sikap yang menunjukkan generasi milenial terhadap perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan ini merupakan tantangan yang berat bagi kaum milenial. Nah guys, itu dia peran kaum milenial untuk mewujudkan nasionalisme. Dan di situ ada beberapa dampak positif dan dampak negatif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Hai Sobat Gen Z, saya Jovita Natali. Saya Lala. Di hari ini saya akan mewawancarai beberapa rekan generasi Z saya mengenai Tentang seberapa nasionalisme mereka. stay tune ya. Nama saya Valentino Badilo. Nama saya Johan Valeno. Gilbert, Stephen Wira. Nama saya Hena Blessing. Meti Manuel, Fatmaida Miliana Siburian. Nama saya Denis Radikol. saya Bonardo Maranggito. Dan saya Ocha, umur saya 17 tahun. 20, Usia saya 17 tahun. 17 tahun, 18 tahun. Usia 17 tahun. 16 tahun, 15 tahun. Usia saya 18 tahun. Saya berumur 17 tahun. Apa sih nasionalisme menurut kamu? Menurut saya, nasionalisme merupakan paham atau ajaran kita untuk mencintai negara kita Indonesia. Sikap pemahaman dari masyarakat. Sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara dalam mencintai negaranya. Itu nasionalisme, sikap dan semangat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Nasionalis di mana kita bisa menempatkan diri menjadi suatu warga dari suatu negara, di mana kita bisa memiliki rasa semangat, rasa memiliki suatu negara dan bisa menghargai dan bisa memiliki rasa setia pada negara tersebut. Nasionalisme itu rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nasionalisme itu cinta terhadap tanah air.
Nasionalisme itu di mana kita sebagai warga Indonesia cinta terhadap tanah air dan menghargai perbedaan yang ada. Sikap semangat terhadap bangsa Indonesia. Arti nasionalis menurut saya itu adalah rasa cinta tanah air. Biarpun sementara pandemi berlangsung, kita masih ada seperti upacara online saat 17 Agustus seperti itu. Oke. Seberapa nasionalis sih kamu? Membantu masyarakat yang pengangguran atau yang gak kemampuan. Menolong orang tanpa pamrih. Mengikuti upacara dari awal hingga akhir. Menggunakan produk-produk Indonesia. Mengikuti upacara bendera dan menaati peraturan pemerintah. Saya tidak membeda-bedakan orang yang saya tolong, seperti agama tidak membeda-bedakan itu. Sebenarnya nasionalis itu untuk ukuran remaja itu sangat sederhana, di mana kita bisa menghargai budaya, di mana kita bisa menghargai sejarah yang ada di Indonesia dan bisa mempraktekkan hal-hal baik dari sejarah tersebut. Yang pertama, yang tentunya kita harus menghargai sesama agama, bahasa, dan budaya. Yang kedua, rajin belajar demi masa depan Indonesia. Seberapa nasionalis saya pernah ikut serta dalam membuat konten film pendek untuk sekolah saya, untuk konten yang berjudul Justice yang untuk 17 Agustus di sekolah saya. Rasa nasionalisme dapat diwujudkan dengan kita mengikuti upacara bendera, terus kita itu menyanyikan lagu Indonesia Raya serta lagu-lagu nasional lainnya. Kamu cinta Indonesia nggak? Cinta. Oke, makasih. Nama saya Nicholas Ariel Renata. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, kelompok kolaborasi. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi, terutama pada bagian kesimpulan kolaborasi kami dalam proyek kolaborasi kami ini. Kini, dalam era milenial, tulisan menemukan rumahnya yang baru melalui media sosial yang tumbuh begitu masif. Dalam rumahnya yang baru tersebut, tulisan-tulisan yang menyangkut nasionalisme harus pula menyesuaikan diri, tampil lebih mudah dipahami oleh generasi milenial seperti kami. Nasionalisme di lingkaran kaum muda pun mengalami persoalan. Dengan melihat atau membaca gejala dan realitas sosial yang terjadi belakangan ini, kami menemukan beberapa persoalan. Yang pertama, ikatan kebangsaan semakin memudar. Yang kedua, ideologi Pancasila sebagai collective consciousness kehilangan vitalitasnya sejak bergulirnya reformasi. Ketiga, cita-cita terwujudnya negara kebangsaan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pun kehilangan maknanya. Salah satu yang mempengaruhi persoalan ini adalah banjirnya informasi bagi generasi milenial. Dengan kemudahan mengakses internet, hanya saja informasi itu menyajikan soal-soal yang kebangsaan yang secara banal. Mereka mudah mendapatkan informasi soal kebangsaan hanya sebatas informasi permukaan saja. Banjir informasi tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pengetahuan. Soalnya informasi itu justru menyajikan realitas post-truth, realitas omong kosong, atau hal yang bersifat subjektif, emosional, yang diproduksi secara massal dan terstruktur hingga terkesan sebagai pengetahuan atau kebenaran. Generasi milenial mempunyai tantangan yang berat di masa depan. Meski kehidupannya diselimuti dengan kecanggihan teknologi, di sisi tradisi budaya dan karakter bangsa Indonesia, sesungguhnya generasi milenial merupakan generasi yang di pundaknya ada tanggung jawab melestarikan nilai-nilai identitas bangsa yang merupakan identitas nasionalisme. Habit menggunakan daring dalam membangun relasi network atau silaturahmi merupakan kondisi paradoks dengan model relasi kekeluargaan dan kegotong royongan. Identitas keindonesiaan adalah kegotong royongan. Ya, teman-teman. Kita bisa tahu sendiri banyak wisatawan dari mancanegara yang memuji kekompakan Indonesia dan hormat menghormati. Kita merupakan negara yang ramah antara satu sama lain,
saling menghormati. Identitas ini harus dijaga. Ini semualah tantangan bagi generasi milenial seperti ini. Harus dibekali dengan nilai-nilai, tradisi, dan karakter bangsa seiring dengan semangat patriotisme yang dipelopori oleh para pemuda pencetus kebangkitan nasional. Dari sisi demografi, bonus demografi hanya bisa dinikmati bangsa ini jika generasi Z dipersiapkan secara matang mulai dari sekarang. Bonus demografi hanya akan mendatangkan berkah bila generasi milenial diberi tambahan keahlian. Kita harus benar-benar mempersiapkan untuk menjadi generasi yang unggul di masa depan, berdaya saing yang kuat dan inovatif, dan juga responsif terhadap kemajuan teknologi yang akan datang di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu persyaratan utama bagi generasi Z dan generasi milenial untuk bersaing. Karena itu pemerintah harus banyak berbenah di bidang pendidikan, terutama untuk menciptakan koneksi yang kuat antara lembaga pendidikan dan lapangan kerja. Lembaga pendidikan harus mampu mencetak SDM yang unggul dan siap bersaing di segala medan. Generasi Z ini harus ditempa agar memiliki daya inovasi jempolan. Generasi milenial harus digembleng agar punya kreativitas yang handal. Generasi muda harus responsif terhadap kemajuan teknologi dan justru perlu mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa bangsa Indonesia hanya akan menikmati bonus demografi jika di kalangan generasi Z dan milenial ditanamkan nilai-nilai pendidikan holistik. Dengan begitu, mereka tidak akan semata-mata memiliki kemampuan akademik, tapi juga punya moralitas dan integritas yang tinggi. Nilai-nilai itulah yang akan membentuk kita generasi milenial atau generasi Z ini menjadi generasi emas Indonesia. Sekian dan terima kasih. Institution education must be able to produce superior human resources who are ready to compete in the world of work. Generation Z must be educated to have the power of innovation and creativity for the future. If the government wants to create a strong connection between education, institution, and employment, the government will improve a lot in the field of education. The younger generation must be responsive to technological advance, but they must not be approved as a children of the nation. We need to remind ourselves that the Indonesian people will only enjoy a demographic bonus if the value of holistic education are instilled among Generation Z and millennials. So, if we want to make good use of demographic bonus, we have to be prepared in all areas from now on.